Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ini bayu udah. Ini kecil kecil juga pinter nih. Kelas berapa? Pinter ya? Ada hafal. TK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana nanti ya? Sesuatu tanggal 8 enggak ya? Gue senang kok, gak senang. Seneng ya? Kalau kan senang apa? Hari apa? Hari ngati apa? Kelahiran Kelahiran Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi ini Gusti Allah ini pirang-pirang. Tapi orang Islam itu yang harus kita ketahui ono piro 25 nasional ujian hum agamun idrisunu ujumat solan dua ibnu 50 tahun. Nabi yang pertama sapa? Yang terakhir Nabi sapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Jajal tak kok nang kelas SD, nang MI, nang MTS, nang SMA ya di. Nah, saya ulang ya. Bapaknya Nabi Muhammad sapa? Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Ibune sapa? Siti Aminah. Garwane sapa? Garwane Nabi Muhammad. Istrinya masa gak ngerti. Nah, istrinya Nabi Muhammad itu ada 12. Rolas ya. Memang pada masa dulu boleh punya istri banyak, boleh. Ya. Nabi Nuh, Nabi Daud itu istrinya berapa? 100. Nabi Sulaiman itu istrinya berapa? 700. Nah, jadi istri banyak itu pada dulu boleh. Nah, sekarang dalam Islam baru dibatasi paling banyak. Baik. Nabi sadurunge Nabi Muhammad sapa? Jajal. Ngerti? Nabi Isa. Nabi sapa? Isa. Kira-kira 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal baru Nabi Muhammad lahir. Ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa itu diberi kitab apa? Kitab apa? Kitab Injil, bener. Umatnya Nabi Isa jenenge sapa? Bani sapa? Bani Israil. Sapa? Bani Israil. Nah, Nabi Isa pernah ngabarno kepada Bani Israil nak besok bar aku lahir Nabi. Nah, jenenge Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Dikandani ya Bani Israil ini Rasulullah ilaikum. Bani Israil, aku ki rasulmu. Ora Tuhanmu, aku rasulmu. Musaddiqan lima baina yadaya minat Taurati. Aku benerno kitab yang ada di tanganmu, yaitu Taurat. Kitabnya bisa Taurat dan Taurat. Wa mubasyiron lan kowe kabeh Bani Israil tak wehi kabar gembira bi rasulin dengan seorang rasul yang akan datang. Setelah aku meninggal nanti, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mesti kabarno
Nabi Muhammad lahir tanggal piro? Rolas bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Dia nulung tahun Masehi ya. Hanya diberi nama tahun gajah. Mergo pas peristiwa itu ada peristiwa apa? Peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Sopo. Nah, sedikit kita cerita saya ya. Mana? Nang kidul Mekah ana kota jenenge Yaman. Nang kidul Yaman ana negara jenenge Habsyi. Raja Habsyi kuwi jenenge Abraha. Ngono. Oh, mana doa? Ayo. Raja Abraha kuwi duwe gubernur. Taat rajane Rajane Najasyi, Raja Najasyi kuwi duwe gubernur jenenge Abraha. Lah Abraha kuwi dadi gubernur Yaman. Yaman kuwi kidule kota Mekah. Gubernur Abraha ora raja sing bener ora raja ya, tapi gubernur rajane jenenge Najasyi. Gubernur Abraha iki iri ngerti Mekah sing ramene kaya ngono setiap hari setiap bulan. Bahkan setiap tahun mergo wong kuwi tengene Arab do mara nang Mekah mergo ngunjungi Ka'bah. Sing gawe Ka'bah sapa? Sing ndandani Ka'bah sapa? Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail. Koyo ngono ramene. Karena ramene kota Mekah sehingga perdagangan koyo ngono majune wong Mekah do sugih-sugih do kaya mergo perdagangan maju setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dipekani wong sing ibadah haji. Gubernur Abraha mikir upama sing do ibadah haji kuwi nang nggonku nang Yaman apa ramene Yaman. Mulane akhirnya si Abraha mikir, aku harus iso pindah ramene wong semono kae ora nang Mekah tapi nang Yaman. Piye carane? Akhire Abraha nggawe tempat ibadah sing paling apik kuwi apike Ka'bah. Dijenakno Les Kules. Apa jenenge? Les Kules. Digawe yang lebih baik daripada Ka'bah. Bareng wis dadi, akhirnya diworo-woro sok tahun ngarep ora sah do nang Ka'bah. Harus nang Les Kules. Dari sono, Pak. Ngono. Wandane wong-wong wandane kondo nang Les Kules ora nang Ka'bah. Dikandani dinteni sebelum tahun 14 ora ana wong sing do ibadah nang Les Kules tetep do ibadah nang Ka'bah nang Mekah. Akhirnya mikir nih, wah gagal kan. Akhirnya nganggo cara-carane hanya satu, akan saya hancurkan Ka'bah, saya ratakan dengan tanah. Nak Ka'bah wis rata dengan tanah, aku yakin sak yakin-yakine wong arep do pindah leh ibadah ora nang Ka'bah, ora nang Mekah, tapi nang Yaman, nang bangunan sing tak gawe jenenge Les Kules. Tenan ya. Akhirnya rencanane diwujudno. Nggawa pasukan pirang-pirang sing pasukane kuwi do numpak gajah. Ning ora kabeh menurut cerita hanya 100 atau 150 sing do numpak gajah, liyane mlaku. Aneh. Kira-kira teko kidule Mekah. Urung teko Ka'bah, urung teko Ka'bah. Urung teko Ka'bah. Nah, delalah Ka'bah. Gajah mandek. Gajah iki mandek. Ora iso ngalor parake. Tetapi nak diadepno ngetan mlayu, diadepno ngidul mlayu, diadepno ngulon yo mlayu, tapi nak ngalor menuju Ka'bah mandek. Iki ana apa? Akhirnya saking bingunge Abraha mandek nang kono.
Nah, ketika leren karena mikir gajah do mogok, Allah ngutus apa tuh? Nah, peristiwa itu akhirnya diabadikan dalam Al-Quran. Nalika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, peristiwa itu dibentuk dalam suatu cerita, dalam bentuk puisi yang begitu indah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sapa sing roh artine? Alam taro apa? Tahukah kamu Muhammad? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang dilakukan oleh Allah terhadap pasukan gajah. Alam yaj'al, bukankah Tuhanmu Allah menjadikan usaha mereka pasukan gajah fi tadlilil dalam sia, dengan cara apa? Wa arsala alaihim toiron ababil, aku Allah mengutus untuk menghancurkan mereka hanya dengan mengutus burung-burung. Jenenge burung apa? Burung ababil. Mereka burung ababil itu tarmihim apa? Melempar mereka. Tarmihim bihija roti, dengan apa? Dengan batu min sijil, dari apa? Batu dari neraka sijil. Faja'alahum, maka jadilah mereka ketika dilempari batu itu ka'asfim makul, seperti lembaran, seperti daun yang lubang-lubang karena dimakan ular. Peristiwa itu menurut sejarah 51 hari setelah peristiwa itu baru Nabi Muhammad lahir. Ora pas itu, tapi 51 hari, ada yang bilang 70 hari, tapi yang paling banyak adalah 51 hari setelah peristiwa itu Nabi kita Nabi Muhammad lahir. Alhamdulillah. Yang paling membahagiakan kita, kamu itu jadi umatnya Nabi Soko, menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ada nabi yang iri, kok tidak jadi umatnya Nabi Muhammad? Gimana ya? Nih, ada nabi namanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu mendapat wahyu tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung dipanggil di mana? Najar. Nanti Nabi Musa itu dipanggil di Gunung Turisina selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Bisanya Nabi Musa langsung memberikan wahyu. Allah langsung memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa disilahkan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iki leh tekong ini. Akhirnya kitab itu, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, jenenge kitab apa? Kitab Taurat. Iki sing kaitane karo Nabi Muhammad. Ngene leh dawuh. Ya Allah, dalam kitabku terdapat tulisan ada kaum, ada umat yang umat itu kamu ciptakan terakhir kali, tapi besok masuk surganya pertama kali. Nah, kitabnya sapa? Kitabnya Nabi Musa, ditulis ada kaum yang kaum itu diciptakan terakhir kali, neng besok mlebu swarga resik dhewe. Ya Allah, jadikan itu umatku ya Allah. Allah berfirman, Musa itu umatnya Muhammad. Alhamdulillah, kita besok oleh mlebu swarga sik dhewe dibanding umatnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Adam sik dhewe besok adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya, itu umatnya Nabi Muhammad. Tanya lagi, ya Allah, di lembaran yang lain ditulis ada umat yang umat itu baru niat saja, niat berbuat baik sudah kamu beri pahala.
Dan apabila niat baik itu dilaksanakan, kamu lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Ya Allah, jadikan umat itu umatku ya Allah. Musa itu umatnya Muhammad. Ya. Tanya lagi. Kamu tahu ya Allah, saya akan ngaji ya Allah, akan ngaji di musola ya Allah. Ini nyata ya. Itulah ketika orang ngaji hujan, tidak jadi ngaji, diberi pahala enggak? Diberi pahala. Ya, niat baik saja sudah diberi pahala. Itulah kelebihannya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, dalam kitabmu ditulis ada umat yang pekerjaannya setiap hari amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat jahat. Ya Allah, jadikan itu umatku ya Allah. Allah berfirman, Musa itu umatnya Muhammad. Tanya lagi, ya Allah, ada tulisan lagi, ada umat yang bisa memberi syafaat besok di hari kiamat. Jadikan itu umatku ya Allah. Itu umatnya Muhammad. Ya Allah, ada tulisan lagi ya Allah, dalam kitabku ada umat yang anaknya mereka sudah hafal kitab sucinya. Hafal kitab sucinya. Anak-anak mereka hafal kitab sucinya. Sementara umat-umat yang lain, anaknya tidak ada yang hafal kitab sucinya. Ada orang Yahudi hafal Taurat, tidak hafal. Yang akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, jadikan itu umatku ya Allah. Itu umatnya Muhammad. Kamu lihat dalam TV, anak-anak usia berapa itu? 11 tahun sudah hafal Al-Quran ya. 2 tahun, 3 tahun sudah hafal sebagian Al-Quran. Ini yang kecil sudah mulai menghafal Al-Quran ya. Surah Al-Binas kesapan hafal, Qul-Hu hafal. Iya, yang menghafal. Ini yang besar yang mana ya? Ya Palno. Apa sih hafal surat Yasin tapi dia ada. Saya. Hafal. Iya pinter. Sembilan tim Yasin terus wal Qur'anil. Apa ya? Ada surat Yasin hafal. Ada yang hafal surat Al-Waqiah? Bisa. Ada surat Tabarak apa? Ada surat Yusuf apa? Wah, dihafalkan ya. Karena itu kalau dihafalkan nanti ya ada ayat-ayat yang paling dicintai Allah. Ada ayat yang kalau dibaca mendapat pahala yang melebihi ayat yang lain. Ya, dihafalkan. Waktunya itu dihabiskan ini dengan hafal Al-Quran. Karena ya, kosong. Kalau kita mau Al-Quran, kamu bisa baca enggak bisa. Malu ya. Tak boleh lestari ya. Iya, saya tidak dapat. Apa-apa saya ngaji. Hari ya. Apa? Ya. Kita terima kasih, syukur pada Allah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nah, baik, mudah-mudahan kita benar-benar jadi umatnya Nabi Muhammad yang besok akan masuk surga. Oh, Nabi Muhammad bersabda ini, "Ulu umatin lihat umatnya, wabih umatku besok mlebu swarga." Kecuali yang enggak, kecuali yang enggak. Sahabat tanya, ya Nabi, masa ada orang yang enggak masuk surga? Ada. Siapa? Man atau ahli dakhul jannah wa man asodi faqad abad. Orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan orang yang durhaka kepadaku maka dia berarti enggan masuk surga. Caranya dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti perilaku Nabi. Nabi cinta pada orang lain, kamu ya cinta pada orang lain. Nabi suka menolong orang lain, kamu ya suka menolong orang lain. Nabi sering kalau malam sholat tahajud, kamu ya suka sholat tahajud. Nabi sering baca Al-Quran, kamu ya baca Al-Quran. Ya, inilah mengikuti sunnah Nabi. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan
benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat pertolongan di dunia bahkan sampai di akhirat.